alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas kerjasama Bapak dan Ibu semua, saya ucapkan terima kasih kepada IT lokal dan kepada Ibu dan Bapak pengawas lokal. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita juga goalkan untuk pelaksanaan Ukomnas Khusus Reteker yang NES. Alhamdulillah kalau memang ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu, gelombang ketiga dan keempat kita insya Allah bisa dipercaya kembali oleh Kemendikbud untuk menyelesaikan teman-teman kita yang masih belum memiliki sertifikat kompetensi untuk berikutnya ini tentunya yang kita harapkan dari pelaksanaan agar ada dalam penilaian kemampuan nasional, menegakkan standar, melindungi pemberi jasa. Berikutnya, Bapak Ibu, kita tahu ya bahwa jumlah reteker yang menjadi PR kita ini cukup banyak. Namun kalau kita bersama, kita kompak, kita bisa saling membackup, insya Allah teman-teman kita bisa kita bantu dengan 2 gelombang ke depan lagi yang bisa kita tentunya selenggarakan, dan mudah-mudahan kepercayaan ini tetap bisa diberikan kepada DPP PPNI bersama seluruh pengurus PPNI baik di wilayah, kemudian baik di provinsi, wilayah, dan di komisariat. Bapak dan Ibu, ini adalah mandat yang diberikan ya kepada pengurus pada PPNI bersama dengan AIB, dan ini mudah-mudahan amanahnya bisa kita terus jaga dan bisa kita menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Nah, ini menjadi PR kita Bapak Ibu untuk yang Ukomnas Khusus Reteker yang saat ini periode 2, ini adalah teman-teman kita yang tidak lulus-lulus, artinya dia berada di kategori 2. Untuk yang kategori 1 ini rencananya insya Allah di periode 3 dan 4. Jadi nanti tolong diinfokan untuk kategori 1 ini yang belum pernah ujian dengan batas waktu tentunya dari Agustus 2013 sampai terbitnya Permendikbud tahun 2020. Nah, ini tentunya kita berharap ya dengan ada pelaksanaan ini, proses yang kita lakukan tentunya tidak kalengan. Peserta yang menghadapi ujian sudah belajar modul yang juga Ukomnas dan mereka nanti di profesi mereka tentunya nanti syarat dan dapatkan percaya oleh masyarakat. Mohon maaf suaranya putus-putus, Mbak. Sepertinya ada gangguan di Bu Irna ya. Nggak ada suaranya. Sepertinya Bu Irna keluar Zoom ya Bapak Ibu. Sepertinya terpental ini. Oke. Saya search Ibu Irna memang tidak ada di list partisipan. Jaringannya mungkin ya Bu ya.
Game mungkin. Kartajan warna teh. Assalamualaikum. Nggak ada suaranya. Itu siapa? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Sepertinya Bu Irnanya terpental, Bapak Ibu sekalian. Apa, Ibu, saya terlempar ini. Ya. Saya lanjutkan. Mohon maaf, ini ada gangguan sinyal. Baik, ini nanti akan dijelaskan Bapak Ibu sama Pak Agus. Alhamdulillah peserta akan menghadapi Ukomnas sekitar 8.000 ya, yang sudah lulus modul dan masuk ke tahap ya insya Allah di tanggal 8 dan 9. Dan ini juga sudah kami lakukan prosesnya, sehingga tentunya kita sudah menetapkan kelulusan daripada nanti penetapan kelulusan mudah-mudahan bisa sekaligus ya di bulan Februari dengan vokasi dan nurse. Nah, ini juga sudah kami lakukan untuk tahapan soal dan diharapkan soalnya nanti tentunya sudah bisa memudahkan pada peserta ujian untuk membacanya di dalam aplikasi. Dan ini nanti untuk pembagian helpdesk-nya akan saya share di grup, dan kemudian ini untuk waktunya Pak Ibu untuk yang di Indonesia bagian Barat sesi yang pagi, sesi 1 dan 3, kemudian ini untuk sesi 2 dan 4 yang siang. Dan tentunya peserta tetap nanti untuk sesi 1 masuk sesi itu juga yang sesi 3 ada karantina sebelum masuk sesi 4. Nah, ini nanti tolong Bapak dan Ibu untuk pengawas agarnya peserta ujian waktu di briefing itu sudah diinfo tetap menjaga kesehatan dan imunitas pagi ataupun makan siang dulu sebelum mereka ujian baik di sesi 1, 2, 3, dan 4 dan tidak mampir ke tempat lain saat dan pulang, dan kemudian di sini tidak berkerumun selama di lokasi TUK, dan segera setelah sampai di rumah mandi dan berganti pakaian. Kemudian untuk verifikasi peserta, PL membawa kartu peserta ujian yang nanti akan disampaikan satu dan peserta merah di kartu peserta ujian, dan pengawas lokal mewajibkan peserta membawa dan menunjukkan bukti identitas ya seperti KTP, SIM, paspor, dan PL melakukan presensi peserta, jadi membuat daftar hadir untuk peserta, dan ini nanti wajib diberikan kepada helpdesk sesuai dengan wilayahnya. Nah, kemudian cuci tangan dan sabun ini memperhatikan protokol kesehatan, ini tolong difasilitasi di TUK, dan mengganti masker yang dari rumah, artinya ini nanti harus disediakan, pengecekan suhu, dan tentunya kalau di dalam pengecekan suhu selama 2
kali suhu tubuh dari peserta ujian tetap di atas 37,5, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Nah, kemudian pelaksanaan ujian diharapkan hadir 90 menit sebelum waktu ujian, kemudian peserta di ruang ujian tentunya 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung, ya. Dan ujian akan dilaksanakan selama 180 menit, ya, dan dengan jumlah soal 180 tanpa ada nilai minus. Kemudian ini tata tertibnya menggunakan pakaian berlengan panjang, kemudian sopan, rapi, dan bersepatu, membawa alat sholat dan keperluan pribadi, tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans, corduroy dan sejenisnya, sandal jepit atau sandal dan ya tentunya di sini apapun nggak boleh pakai sandal jepit. Alat komunikasi semua harus dimatikan dan disimpan di dalam tas dan tidak boleh dibawa ke ruang ujian. Nah, kehilangan atau kerusakan komunikasi ini tidak menjadi tanggung jawab panitia ujian. Nah, kemudian nanti penunjuk waktu ada di TUK sehingga peserta tidak perlu menggunakan arloji atau jam tangan. Nah, data semua disediakan, terkumpulkan ya di ruang karantina atau di loker, ya, tidak membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang ujian. Nah, ini tata tertib ujian. Semua peralatan disimpan dalam tas dalam keadaan off. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan atau kerusakan barang pribadi adalah tanggung jawab peserta. Peserta ujian pembatasan pribadi dan dititip kepada pengawas lokal. Bila kedapatan membawa peralatan, maka diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara pengawas pusat. Nah, kemudian di sini pelaksanaan ujian, peserta diminta memperhatikan aba-aba, petugas dan peserta akan ditugas untuk masuk ruang artinya. Sebelum waktu pelaksanaan ujian ini mereka dibariskan di ruang CBT ya, di pintu masuknya, kemudian dipanggil satu persatu untuk berdiri dan diberikan untuk upah, dan belum dipersilahkan untuk mengoperasionalkan workstation-nya, dan peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Nah, selanjutnya peserta tidak diperbolehkan meninggal. Bagi peserta yang memerlukan kamar kecil tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian sebelum ada izin dari pengawas. Tidak penambahan waktu tinggalkan ruang atau ke kamar mandi. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, meninggalkan ruang ujian setelah mendapat izin dari pengawas, dan peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian dengan alasan apapun terhitung sejak akhir ujian. Nah, kemudian langsung tidak ada koreksi soal. Peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat dapat menyampaikan ke pengawas dan akan dicatat di berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas ujian akan mencatat nomor catatnya. Jadi catat tidak ada pelaksanaan ujian. Peserta yang melanggar tata tertib ujian tidak akan diingatkan oleh pengawas. Pelanggaran tata tertib akan dicatat di berita ujian. Peserta melanggar tata tertib pada saat ujian otomatis tidak lulus ujian. Nah, ini harus Bapak dan Ibu pengawas lokal
Dan selanjutnya ini timelinenya Ibu untuk yang hari Senin kami sudah ada briefing dengan koordinator CBT secara daring. Kemudian hari ini kita briefing dengan IT dan pengawas lokal ya. Dan nanti insya Allah kami tanggal 7 briefing dengan peserta. Ini tanggal 7 hari Jumat briefing peserta yang dilakukan oleh pengawas lokal dan komponen ujian. Ya, jadi nanti tolong waktunya tentatif disepakati oleh Bapak dan Ibu. Dan pelaksanaan ujian insya Allah tanggal 8 dan 9 hari Sabtu dan Minggu secara online dengan 4 sesi. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya seperti penyelenggaraan Ukomnas khusus yang vokasi. Demikian Bapak Ibu, mungkin nanti untuk sesi diskusinya setelah paparan dari Bapak Agus Budiono, kita akan buka sesi diskusi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan kepada Bapak Agus Budiono untuk menyampaikan informasinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Irna. Apakah suara saya cukup jelas, Bu? Cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Jelas. Ya. Sama. Ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat selalu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin saya hanya ingin mereview terkait dengan petunjuk teknis penggunaan aplikasi Ukomnas Retaker bagi pengawas lokal, karena sebelumnya juga sudah kami dipaparkan saat pelaksanaan Ukomnas Retaker untuk vokasi. Bapak Ibu sekalian, ini mungkin peserta untuk PL-nya kurang lebih sama dengan yang lalu untuk pengawas untuk yang vokasi. Dan mungkin sebelum saya mulai memaparkan terkait dengan petunjuk teknis terkait dengan aplikasi untuk pengawas lokal, tentunya saya dan rekan-rekan tim baik dari sisi divisi sistem informasi dan panitia pusat juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu pengawas lokal dan tentunya tim IT yang selalu mensupport saat pelaksanaan periode kedua untuk yang vokasi, dan alhamdulillah pelaksanaannya cukup relatif aman, kondusif, dan mudah-mudahan nanti di pelaksanaan yang untuk nurse ini juga kurang lebih sama. Mudah-mudahan harapan kami dapat berjalan dengan cukup lancar Bapak Ibu sekalian, karena memang pesertanya untuk nurse ini cukup banyak ya, karena kalau tidak salah sekitar kurang lebih 8.200-an untuk peserta nurse untuk periode kedua ini, sedangkan kemarin untuk yang vokasi hanya 3.600-an ya. Tapi untuk vokasi untuk nurse ini dibagi menjadi 4 sesi. Mudah-mudahan sih tetap aman, lancar dan terkendali. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penggunaan aplikasi di sini akan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan alur sebagai pengawas lokal saat pelaksanaan ujian ya. Di sini H-1 pengawas lokal dapat mencetak dokumen ya, dokumen-dokumen administrasi yang nanti akan digunakan saat pelaksanaan di hari H, yaitu berupa daftar hadir dan UPAS untuk peserta. Dan Bapak Ibu sekalian, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki akun untuk masuk sebagai pengawas lokal ya, karena nanti untuk akunnya sebagai pengawas lokal ini sama dengan yang vokasi kemarin. Nah, nanti apabila belum memiliki bisa menghubungi dengan menghubungi teman-teman helpdesk sesuai dengan wilayahnya untuk akunnya. Kemudian untuk mencetak
daftar hadir atau PAS, Bapak Ibu sekalian nanti bisa akses di https://ppni dasina.org/admin ya. Garis miring admin, silahkan nanti masukkan akun Bapak Ibu sekalian sebagai pengawas lokal yang sudah disampaikan oleh teman-teman HT sebelumnya ya. Karena akunnya sama, tentunya setiap TUK akunnya sama dengan yang Pak, mohon izin Pak. Slide-nya belum jalan Pak Agus. Slide-nya Ya. masih tetap di tempat Pak. Oh, slide-nya masih tetap di tempat ya Pak? Iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih informasinya. Coba kami ulang kembali ya Pak ya. Apakah sudah tampil Pak? Memang dari tadi sudah tampil, cuma tidak jalan Pak. Saat ini udah jalan Pak? Sudah Pak. Iya, slide-nya tidak berganti. Iya, Pak. Baik. Saat ini yang tampil slideshow, Pak Agus. ya? Slide nomor 2 yang tampil sekarang. Baiknya slideshow sekarang. Ini Belum di slide Oh, Pak. sudah. ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Sebentar ya, saya coba. Ya, apakah sudah tampil? Tampilannya alur pengawas lokal saat pelaksanaan? Ya, sudah Pak. Silakan dilanjutkan. Sudah ya? Udah, oke, sudah. Baik. Ya, jadi tahap pertama yang dilakukan oleh pengawas lokal di H-1, Bapak Ibu bisa mencetak daftar hadir dan akun UPAS peserta di alamat http://ukompreteker2.ppni.ina.org/admin, kemudian login menggunakan akun yang sudah diberikan oleh teman-teman helpdesk kepada Bapak Ibu sekalian. Akunnya ini sama dengan yang akun vokasi ya Bapak Ibu sekalian yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian di hari H Bapak Ibu sekalian bisa hadir, kemudian di tahap ketiga Bapak Ibu sekalian memulai absensi kehadiran peserta ya, pengawas pusat melakukan atau pengawas lokal melakukan absensi kehadiran sekaligus mencocokkan kartu peserta dan membagikan upasnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian perlu benar-benar kami tekankan bahwa upas dan alamat URL ya yang akan nanti digunakan saat ujian untuk peserta itu mohon disampaikan di ruangan ya, mohon disampaikan di ruangan, kemudian upasnya dibagikan saat absensi memasuki ruangan. Jadi jangan sampai ketika nanti kami dari panitia pusat sudah membagikan URL untuk peserta ujian itu dibagikan kepada peserta yang posisinya tidak ada di ruangan ya. Karena nanti karena sifatnya untuk URL ini sangat rahasia, jangan sampai dibagikan atau ada peserta yang tidak hadir minta alamat URL-nya jangan sampai diberikan ya. Jadi kami mengharapkan UPAS ini atau user ID atau password yang akan digunakan oleh peserta ini dibagikan saat memasuki ruangan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu monitoring ujian. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian pengawas pusat dan didampingi oleh teman-teman IT ini melakukan monitoring saat pelaksanaan ujian ya. Jadi nanti mohon dipastikan di monitoring ujian ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa membantu teman-teman apabila mengalami beberapa kendala, diantaranya apabila tidak bisa login, kemudian untuk menambahkan waktu ataupun reset loginnya ya. Ada beberapa hal yang nanti bisa dilakukan di monitoring ujian. Nah, nanti di sini mohon teman-teman IT membantu Bapak Ibu di pengawas lokalnya. Kemudian yang tahap terakhir yaitu membuat berita acara. Ya, berita acara. Jadi setelah pelaksanaan ujian ini sudah selesai, maka tahap terakhir yaitu membuat berita acara yang sudah disediakan dari sisi aplikasi. Kemudian Bapak Ibu sekalian untuk login sebagai pengawas lokal ya nanti untuk URL-nya itu masih sama yaitu kompreteker2.ppni.ina.org/admin, kemudian masukkan kode pengawas, kemudian masukkan password, kemudian klik tombol masuk ya. Klik tombol masuk, maka nanti akan diarahkan ke dalam private area-nya pengawas lokal ya. Atau PL. Izin ya. Pak, Kemudian, izin Pak, ya. slide-nya tidak bergerak. Tidak bergerak Bu? Ya. Sebentar.
Saat ini tampilannya Udah Pak. sudah berubah ya? Sekarang Ya. sudah ada Pak. Tadi PowerPoint-nya masih. Oh, baik. Kemudian setelah login, Bapak Ibu sekalian akan diarahkan ke halaman private area. Di sini ada menu ujian, di sini ada ruang ujian, monitoring ujian, dan berita acara. Nah, di dalam ruang ujian ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihat data peserta yang ada atau yang sudah mendaftar di TUK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melihat data peserta, Bapak Ibu sekalian bisa klik menu manajemen ujian, kemudian pilih ruang ujian, kemudian akan tampil kurang lebih seperti ini untuk ruang ujian. Di sini ada nama ruang ujiannya, yaitu di TUK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk melihat data peserta, Bapak dan Ibu bisa pilih menu pilihan, kemudian lihat peserta. Nah, lihat peserta, maka nanti akan ditampilkan data peserta yang ada di TUK Bapak Ibu sekalian. Artinya ini ada data peserta yang sesuai dengan peserta yang sudah mendaftar di TUK Bapak Ibu sekalian. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian sudah menerima ya, data yang sudah kami sampaikan untuk file Excel kemarin melalui teman-teman helpdesk, yang mudah-mudahan sudah di-share kepada Bapak Ibu sekalian untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian melakukan koordinasi dengan teman-teman peserta yang ada di TUK Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan bahwa salah satu tugas Bapak Ibu sekalian sebagai pengasuh lokal yaitu mencetak daftar hadir dan akun peserta di TUK Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk mencetak daftar hadir, Bapak Ibu sekalian bisa klik print daftar hadir, kemudian untuk mencetak akun bisa klik print akun login. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian ingin melihat personal detailnya peserta, Bapak Ibu sekalian bisa klik salah satu peserta, kemudian klik tombol pilihan, kemudian klik tombol detail peserta, maka nanti akan ditampilkan kurang lebih seperti ini untuk data pesertanya. Kemudian nanti di bagian paling bawah ini ada informasi akun ya. Apabila memang ada peserta yang tidak bisa login atau akunnya salah, itu bisa dicek kembali untuk melihat akunnya, di informasi akun di bagian paling bawah ya. Kemudian untuk mencetak daftar hadir, Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol print daftar hadir yang di sisi atas ya, ada tombol print daftar hadir, maka akan ditampilkan daftar hadir kurang lebih seperti ini. Nah, ini silahkan nanti Bapak cetak di H-1 karena pengalaman sebelumnya ternyata banyak sekali TUK yang mencetak daftar hadirnya ini di hari H-nya ya. Harapannya hari H ini di H-1 itu daftar hadir sudah dipersiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah daftar hadir, Bapak Ibu sekalian juga bisa mencetak UPAS. Nah, ini tampilan untuk UPAS seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian untuk UPASnya bisa dipotong-potong, kemudian dibagikan kepada peserta saat memasuki ruangan. Nah, saat melakukan monitoring ujian, Bapak Ibu sekalian, yang dapat dilakukan oleh pengawas lokal diantaranya yaitu mereset login peserta. Ya. Mereset login peserta ini dilakukan jika peserta tidak dapat login atau masuk ke dalam aplikasi ujian, atau saat peserta melakukan login muncul pesan atau keterangan yang sudah pernah login sebelumnya. Nah, ini silahkan Bapak Ibu sekalian, apabila muncul keterangan yang bersangkutan saat login itu muncul keterangan sudah pernah login sebelumnya, silahkan Bapak Ibu sekalian melakukan reset login peserta ya. Apabila ini terjadi, nah nanti mekanisme seperti apa nanti akan saya paparkan. Kemudian yang kedua yaitu menambahkan waktu ujian. Menambahkan waktu ujian ini juga sifatnya situasional, artinya menambahkan waktu ujian ini apabila peserta yang sedang ujian ini mengalami suatu kendala ya Bapak Ibu sekalian, baik itu mungkin terjadi karena ada pemadaman listrik, kemudian ada gangguan jaringan internet, jadi Bapak Ibu sekalian bisa menambahkan waktu ujian. Nah, setelah Bapak Ibu sekalian menambahkan waktu ujian, nanti pesertanya mohon diarahkan untuk menekan F5 ya, untuk merefresh browsernya sehingga waktunya akan berubah gitu ya. Di tampilan waktu, di indikator waktu dari sisi aplikasi, sisi peserta ini akan berubah. Nah, nanti mekanismenya juga akan saya jelaskan bagaimana menambahkan waktu ujian. Kemudian membuka ujian.
Membuka ujian ini yang ketiga adalah membuka ujian dilakukan jika peserta status ujiannya dianggap selesai pada monitoring ujian dan peserta ingin melanjutkan ujian kembali. Jadi membuka ujian ini apabila yang memang peserta ini kehabisan waktu, ya, kehabisan waktu. Misalnya seperti ini, membuka ujian ini ketika ada peserta itu atau di salah satu TUK itu terjadi pemadaman listrik. Nah, terjadi pemadaman listrik di menit-menit terakhir Bapak Ibu sekalian, misalnya 30 menit menjelang berakhirnya sesi ujian itu ternyata ada pemadaman listrik ya selama misalnya 40 menit gitu. Nah, ketika posisinya listriknya kembali nyala, ya, sedangkan waktu ujian ini kan berjalan terus, ya, sehingga ketika peserta mau login itu tidak bisa karena sudah kehabisan waktu ya. Nah, otomatis ketika waktunya habis maka dianggap selesai ujiannya. Maka yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian yaitu melakukan atau membuka ujian. Nah, saat membuka ujian ini selain membuka ujian, Bapak Ibu sekalian juga diminta untuk menambahkan waktunya, ya, menambahkan waktunya. Jadi ketika tadi saya sampaikan ketika pemadamannya menjelang 30 menit menjelang berakhirnya ujian, ya, kemudian baru listriknya nyala kembali di waktu 40 menit setelah pemadaman, maka Bapak Ibu sekalian saat menambahkan waktunya tidak 40 menit. Bapak Ibu sekalian menambahkannya dikali 2. Ya, kalau misalnya pemadamannya selama 40 menit, berarti dikali 2, yaitu menjadi 80 menit. Gitu ya. Karena ketika ditambahkan 40 menit, karena waktunya otomatis sudah ditambahkan baru akan habis. Ya. Jadi harus dikali 2. Nah, nanti bagaimana caranya, nanti akan saya sampaikan di slide berikutnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk melakukan monitoring ujian, Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol monitoring ujian, kemudian lihat data peserta. Nanti akan muncul kurang lebih seperti ini tampilan untuk monitoring ujian. Di sini ada satu tabel, ya. Di sini ada data peserta, kemudian soal yang terjawab, kemudian di sini nanti akan terlihat berapa peserta yang melakukan pelanggaran browser tolerance berapa kali. Ini akan terinformasi di monitoring ujian. Kemudian ketika yang bersangkutan login mulai jam berapa, selesai tanggal berapa, apakah sudah login atau belum, ini juga bisa dilihat dari monitoring ujian. Nah, yang perlu kami tekankan di sini saat monitoring ujian, Bapak Ibu sekalian, mohon peserta yang mengikuti ujian mohon selalu dimonitoring di bagian soal terjawab. Jadi pastikan bahwa soal yang terjawab di sini nanti adalah 180 soal. Jadi ketika peserta 30 menit ya, 30 menit sebelum meninggal waktu ujian selesai, mohon di soal terjawabnya ini mohon selalu dimonitoring Bapak Ibu sekalian untuk disamakan dengan peserta. Misalnya atas nama Diah Irawati, apakah benar sudah menjawab 180 atau Ami Undul Azmi ini sudah menjawab 105. Mungkin yang bersangkutan di tampilannya itu dia sudah 150 tetapi di monitoring ujian baru 105. Jadi selisih 45 soal ya yang belum terjawab di monitoring. Nah, ini biasanya dikarenakan saat mengerjakan ujian sempat terputus koneksi si peserta sehingga data yang tersimpan tidak sesuai dengan di monitoring ujian. Nah, harap ketika peserta sebelum meninggalkan ruangan harus dipastikan bahwa soal terjawabnya ini adalah 180 Bapak Ibu sekalian. Nah, browser tolerance ini adalah pelanggaran yang dilakukan peserta karena memang kami tidak memperkenankan peserta itu membuka aplikasi lain kecuali browser aplikasi ujian. Jadi ketika yang bersangkutan buka tab di browser lain itu maka akan diperingatkan oleh sistem bahwa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membuka aplikasi selain aplikasi ujian. Nah, ini kalau sudah melewati batas
dari browser toleran, maka akan dianggap selesai atau didiskualifikasi ya Bapak Ibu sekalian, karena otomatis sistem akan menganggap bahwa mereka sudah menyelesaikan ujian. Nah, ini kita kasih batasan sampai 10 browser toleran. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian di sini bisa dimonitoring juga apakah yang bersangkutan sudah login atau belum. Jadi seperti tadi saya sampaikan, apabila peserta tidak bisa login atau gagal login, ada notifikasi bahwa yang bersangkutan sudah login sebelumnya. Mohon dipastikan di login di bagian login ini yang bersangkutan notifikasi apabila sudah, maka yang bersangkutan tidak bisa login. Nah, ini harus di reset login terlebih dahulu agar yang bersangkutan bisa login kembali. Jadi caranya tinggal bisa klik pilihan, pilih reset login. Setelah di reset login, kemudian mohon diarahkan si peserta untuk login kembali. Nah, biasanya ini terjadi apabila peserta sudah login ke dalam aplikasi, kemudian mungkin sudah mengikuti ujian, ya sudah mengerjakan soal, misalnya sampai soal yang ke-30, kemudian tiba-tiba mungkin dari perangkatnya atau komputernya mengalami kendala, sehingga yang bersangkutan harus berpindah ke workstation lain atau perangkat komputer yang lain, maka otomatis karena yang bersangkutan sebelumnya sudah login dan sudah mengerjakan soal, maka teridentifikasi yang bersangkutan di sini statusnya sudah login sebelumnya. Nah, ini apabila terjadi yang bersangkutan berpindah ke perangkat yang lain, maka harus di reset login terlebih dahulu agar mereka si peserta ini bisa login kembali. Nah, ketika di reset login, pertanyaannya apakah soal yang sudah dikerjakan ini akan terhapus Pak, sehingga yang bersangkutan harus mulai dari nol? Jawabannya tidak Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika reset login ini hanya merubah statusnya yang sudah login menjadi tidak login. Nah, untuk soal yang sudah terjawab itu tidak terhapus, jadi yang bersangkutan tinggal melanjutkan soal terakhir. Misalnya yang bersangkutan sudah mengerjakan sampai 30 soal, yang kemudian ketika di reset login yang bersangkutan login kembali, itu tinggal melanjutkan ke soal 31, 32 dan selanjutnya. Kemudian untuk mereset login, Bapak Ibu sekalian, untuk langkah-langkahnya kurang lebih Bapak Ibu sekalian bisa pilih salah satu peserta yang memang ingin di reset login ya. Kemudian misalnya sambil contoh di sini atas nama Bernadetta Unawea ya. Kemudian di checklist saja di bagian samping kiri. Kemudian setelah di checklist, silahkan diklik tombol reset login peserta. Kemudian nanti akan muncul kurang lebih seperti ini ya notifikasinya. Bapak Ibu sekalian langsung pilih aja reset login ya. Checklist langkahnya ya, pilih salah satu peserta yang akan di reset, checklist terlebih dahulu, kemudian klik tombol reset login peserta, kemudian klik tombol reset login ya. Kemudian setelah diklik tombol reset login, mohon diarahkan yang bersangkutan untuk login kembali. Kemudian untuk menambahkan waktu, tadi disampaikan untuk menambahkan waktu ini caranya kurang lebih hampir sama dengan reset login. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal pilih saja peserta yang ingin ditambahkan waktunya ya, kemudian di checklist, kemudian klik tombol tambah waktu, kemudian masukkan jumlah menit yang akan ditambahkan. Misalnya 30 menit. Ya, Bapak Ibu sekalian tinggal menambahkan angka 30 saja tanpa harus menambahkan karakter menit. Jadi 30, kemudian klik tambah waktu. Setelah diklik tambah waktu, maka mohon diarahkan peserta untuk menekan tombol F5 atau merefresh browsernya, sehingga yang bersangkutan pada tampilan indikator waktunya berubah ya. Jadi harus di-refresh terlebih dahulu oleh peserta agar waktu di indikator dari sisi aplikasinya berubah. Nah, ini untuk menambahkan waktu ujian peserta. Nah, ini untuk menambahkan waktu tadi saya sampaikan ini sifatnya situasional saja Bapak Ibu sekalian. Memang apabila diperlukan untuk menambahkan waktu. Apabila tidak diperlukan karena saat pelaksanaan ujian ini tidak ada kendala apapun, maka mohon jangan ditambahkan waktunya. Jadi menambahkan waktu ini sifatnya situasional apabila ada gangguan, baik itu apabila terjadi pemadaman listrik atau terjadi gangguan internet misalnya.
Nah, ini baru ditambahkan. Tetapi kalau berjalan dari awal sampai akhir berjalan cukup baik, maka kami tidak menyarankan untuk menambahkan waktu, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian untuk membuka ujian ini sama Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti tinggal dipilih salah satu peserta yang ingin dibuka ujiannya, kemudian Bapak Ibu sekalian bisa klik tombol tambah ujian di samping tambah waktu ujian ya, buka ujian, kemudian nanti tambahkan waktu, kemudian dibuka, ini secara otomatis akan membuka ujian. Jadi tugas Bapak Ibu sekalian, pengawas lokal dan nanti akan didampingi oleh teman-teman IT, ini salah satunya yaitu memonitoring ujian. Nah, ini yang pentingnya yaitu memonitoring ujian. Dan mungkin perlu saya informasikan kembali, kami tekankan bahwa saat monitoring ujian mohon dipastikan peserta sebelum meninggalkan ruang ujian ini semuanya sudah menjawab 180 soal ya, 180 soal. Kemudian tadi selain mencetak kartu ujian, mencetak UPAS, kemudian melakukan monitoring ujian, tahapan terakhir adalah yaitu melakukan membuat berita acara ya. Setelah berakhir yaitu tugas dari pengawas lokal adalah membuat berita acara. Membuat berita acara di sini juga sudah disiapkan di dalam aplikasi, ada menu berita acara, kemudian diklik tombol tambah berita acara, silahkan diisi formulir untuk berita acara ya. Di sini ada tulisannya, nama ujiannya. Karena ini saya ambil contoh kemarin vokasi ya, jadi nanti dinas, kemudian nama ruang ujiannya, ini nama ruang ujian adalah nama TUK Bapak Ibu sekalian, kemudian nama pengawas lokalnya siapa, alamat lokasi TUK-nya di mana, tanggal mulai ujiannya, jam dan tanggal mulai ujiannya kapan, sama tanggal dan berakhirnya ujian sampai kapan, kemudian jumlah peserta. Jumlah peserta yang ada di absensi ada berapa, kemudian yang hadir berapa, yang tidak hadir berapa, dan apabila ada catatan misalnya saat pelaksanaan ujian ada kendala dan lain sebagainya, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan catatan atau keterangan di kolom keterangan, kemudian klik tombol simpan. Nah, ini tahapan terakhir yang dilakukan oleh pengawas lokal. Jadi mencetak yang pertama menyiapkan daftar hadir, kemudian menyiapkan UPAS peserta, kemudian nanti melakukan monitoring, dan yang terakhir adalah membuat berita acara. Dan yang saya sampaikan, yang perlu saya tekankan, UPAS mohon diberikan saat absensi memasuki ruangan ya, untuk peserta. UPAS untuk peserta mohon diberikan saat presensi kehadiran saat memasuki ruangan. Dan alamat URL yang nanti akan kami sampaikan di hari H untuk peserta untuk diakses, mohon jangan disampaikan peserta yang tidak ada di luar ruangan ya. Jadi ketika ada peserta yang tidak hadir, mohon jangan disampaikan ya. Bisa jadi ada peserta yang tidak hadir, minta UPASnya kepada Bapak Ibu sekalian, kemudian Bapak Ibu sekalian memberikan. Jadi mohon jangan diberikan apabila peserta tidak ada di ruangan ya. Dan setelah selesai mohon dikarantina sehingga informasi untuk URL ini juga aman, karena sifatnya ini URL-nya juga rahasia Bapak Ibu sekalian. Kurang lebih itu tadi Bapak Ibu sekalian untuk alur sebagai pengawas lokal. Nah, ini selanjutnya ini terkait dengan penggunaan aplikasi ini saya sampaikan sehingga Bapak Ibu sekalian dapat mengetahui bagaimana proses penggunaan aplikasi dari sisi peserta ya. Jadi ini alur hukum khusus Retaker bagi peserta ya. Jadi nanti peserta bisa buka browser Google Chrome, Opera atau sejenisnya, kemudian nanti ketikkan alamat URL sesuai yang nanti akan kita sampaikan. Jadi hari H nanti untuk alamat URL ini akan kita sampaikan. Jadi ini sifatnya dummy alamat URL ini. Jadi kami akan menyampaikan alamat URL ini saat pelaksanaan ujian. Nah, setelah diakses, kemudian silahkan klik tombol login pada sisi kanan atas, pojok kanan atas, klik tombol login. Kemudian peserta diminta login untuk memasukkan nomor peserta ujian sama passwordnya sesuai yang ada di UPAS peserta. Ya, setelah dimasukkan untuk nomor peserta dan passwordnya, klik tombol login, maka peserta akan diarahkan ke dalam masuk ke dalam aplikasi ujian.
nanti kurang lebih akan muncul seperti ini. Nah, dan yang perlu diketahui, tombol mulai ujian ini akan muncul ketika memang sudah dibuka ujiannya. Jadi dibukanya ujian ini sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Jadi ketika peserta login, tombol mulai ujiannya belum muncul, itu mohon diarahkan jangan panik ya. Tombol mulai ujian ini akan muncul setelah memang kami sudah mengaktifkan di ujian itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh panitia. Ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketika sudah login, ketika waktu ujiannya sudah mulai, tetapi ini tetap belum mulai, mohon peserta diarahkan untuk merefresh ya, diarahkan untuk merefresh sehingga nanti tombol ujian ini akan muncul ya, akan muncul. Jadi ketika memang saat peserta sudah login, tombol waktunya sudah mulai ujian, tetapi tombol mulainya belum muncul, mohon diarahkan untuk merefresh atau menekan F5. Setelah ini muncul mulai ujian, maka aplikasi akan melakukan penarikan soal. Ini proses penarikan soal, ada proses loading sampai warna hijaunya ini sampai ujung, dari ujung ke ujung ya, dari ujung kiri sampai ke kanan, kemudian sampai tombol berikutnya ini aktif, baru diklik tombol berikutnya, maka akan diarahkan ke dalam halaman soal. Ya, halaman soal. Tentunya halaman soal ini bagi teman-teman peserta ini tidak asing lagi, karena teman-teman peserta sebelum ujian ini kan sudah menyelesaikan soal ketuntasan modul. Nah, untuk tampilan aplikasinya pun sama dengan soal ketuntasan modul. Artinya teman-teman cukup familiar untuk penggunaan aplikasi ini karena memang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi untuk ujian ini saat melakukan ketuntasan modul. Di sini ada soal, ada pertanyaan, ada jawaban, kemudian di sebelah kanannya di sini ada indikator waktu, kemudian ada informasi nama dan nomor peserta. Nah, mohon peserta diminta untuk melakukan cross check terkait dengan datanya. Mohon dipastikan ketika login ini adalah nama yang bersangkutan ya. Ketika login adalah nama yang bersangkutan, jangan sampai saya atas nama Agus tetapi yang muncul di sini atas nama Heri. Ya. Jadi harus dipastikan bahwa nama di bagian informasi nama ini, identitas ini benar-benar nama yang bersangkutan ya. Nah, di bawahnya adalah halaman soal. Di sini ya, tentunya nanti ada 180 soal ya. Nanti ada indikatornya yang sudah terjawab, warnanya merah, yang belum terjawab itu warnanya merah abu-abu, kemudian yang sudah terjawab warnanya biru, dan sedang proses akan dijawab adalah merah dan seterusnya ya. Jadi di sini nanti ada 180 soal, di sini ada pertanyaan, ada jawaban. Untuk melakukan untuk menjawab, yang bersangkutan tinggal memilih salah satu jawaban yang benar, paling benar, kemudian klik tombol simpan, maka akan dilanjutkan ke soal berikutnya. Ketika sudah diklik tombol simpan, maka akan diarahkan ke soal berikutnya, dari soal 1 ke soal nomor 2. Nah, namun apabila peserta ini masih ragu-ragu ya, mau menjawab tapi masih ragu-ragu dan ingin memberikan tanda, maka peserta bisa memilih salah satu jawaban yang dianggap benar, kemudian ditandai dengan klik tombol perlu review, sehingga nanti di indikator halaman soal ini akan terlihat mana soal yang masih dijawab ragu-ragu atau perlu direview kembali. Nah, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tentunya saya yakin teman-teman peserta ini cukup paham, karena memang sebelum mengikuti UKOM ini teman-teman sudah harus menyelesaikan ketuntasan modul dan aplikasinya kurang lebih sama. Jadi kami yakin bahwa teman-teman untuk penggunaan ini sudah familiar. Nah, ketika semua soal sudah terjawab 180 soal, maka di halaman soal ini sudah berwarna hijau semua, berubah menjadi hijau, kemudian akan ada muncul notifikasi yang bersangkutan sampai soal terakhir. Apabila si peserta ingin kembali ke soal pertama, bisa klik iya ya. Tetapi apabila sudah dianggap yakin, sudah terjawab semua dan dianggap benar semua, maka bisa diklik tidak. Karena kalau ketika diklik iya, maka akan diarahkan ke soal pertama. Nah, apabila sudah dianggap sudah diisi dan dianggap sudah benar, maka si peserta bisa melakukan atau mengirimnya dengan cara klik tombol kirim ujian.
klik tombol kirim ujian. Ketika diklik tombol kirim ujian, maka akan tampil kurang lebih seperti ini. Mohon dipastikan bahwa soal terjawabnya adalah 180 soal. Ya, setelah sudah sesuai, maka tahap selanjutnya adalah klik kirim ujian. Klik kirim ujian, maka akan diarahkan ke kuesioner. Nah, apabila waktunya sudah habis, ya, waktunya sudah habis, ya, sudah lewat, biasanya yang bersangkutan tidak bisa sampai ke kuesioner. Ya, kalau waktunya sudah habis, misalnya waktunya habis di pukul 11 dan yang bersangkutan ketika di soal terakhir sudah ketika saat kirim ujian di pukul 11 lewat 2 menit misalnya. Nah, ini biasanya mereka tidak akan diarahkan ke kuesioner. Apabila ini jadi banyak pertanyaan, kok saya nggak sampai ke kuesioner karena waktunya sudah habis, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan penggunaan aplikasi baik dari sisi PL maupun dengan sisi peserta. Jadi ketika ada kendala nanti bisa diinformasikan, ya, atau yang sifatnya kendala ringan, maka Bapak Ibu sekalian bisa membantu troubleshoot saat di lapangan. Kemudian nanti tentunya mohon teman-teman IT bisa membantu Bapak Ibu sekalian di PL, ya, nanti ketika ada troubleshoot yang ringan bisa diinformasikan. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu sekalian, mohon untuk antisipasi terkait dengan adanya pemadaman listrik maupun ada gangguan internet, apabila memungkinkan mohon bisa berkoordinasi dengan mungkin instansi terkait, ya, baik itu dari PLN atau penyedia layanan internetnya, ya. Mohon dipastikan di pelaksanaan nanti kondisi jaringan listriknya aman, jaringan internetnya juga cukup aman, karena pengalaman di periode di vokasi kemarin memang ada beberapa kendala, diantaranya adalah pemadaman listrik yang memang akhirnya sempat diundur karena waktu itu memang kita menyediakan 2 sesi dan di sesi terakhirnya kebetulan masih bisa mengejar sehingga pelaksanaan itu masih bisa terlaksana, ya. Jadi itu antisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mohon izin Bapak Ibu sekalian terkait dengan pelaksanaan ini kami juga membuatkan grup IT. Kami akan menginformasikan grup IT, kami akan share untuk linknya nanti bagi teman-teman yang mungkin belum tergabung di grup IT, mohon bisa bergabung. Nanti link URL-nya akan kami informasikan di halaman chat. Silakan nanti di TUK Bapak Ibu sekalian yang IT-nya belum tergabung di grup IT bisa bergabung dengan menekan link WA grupnya, ya, sehingga nanti ketika ada kendala-kendala itu bisa berkoordinasi dengan tim IT kami, ya. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ketika ada pertanyaan baik dari sisi saya maupun dari sisi Bu Irna, waktu saya kembalikan ke Bu Irna. Izin Bu Irna. Baik, terima kasih Pak Agus. Bapak dan Ibu, kita akan buka untuk sesi diskusi. Kita punya waktu sampai pukul 3 lewat 15 menit, ya, maksimal nanti jam 15.30. Mudah-mudahan kita bisa selesai karena tentunya Bapak dan Ibu sudah yang Indonesia bagian Barat, Timur, dan Tengah ini sudah masuk di asar begitu, ya, dan bahkan sudah lewat salat asarnya. Silakan, saya persilahkan kepada atas nama Lulut, Eman, dan Hasriani yang sudah raise hand untuk diaktifkan atau di-unmute. Silakan Eman Suherman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim IT dari SMKN 3 Sumbawa Besar mau menanyakan
di tempat kami sesuai dengan permintaan dari panitia karena tempat kami digunakan untuk kegiatan pembelajaran siswa sampai dengan hari Sabtu, sehingga rencananya briefing itu dilakukan di hari Sabtu sore sekitar jam 4 WITA atau jam 16.00. Kemudian pelaksanaan ujiannya hari Ahad pagi tanggal 9 Januari jam 8.00 WITA. Apakah ini kami diizinkan untuk melakukan mengadakan kegiatan semacam itu, briefing di hari Sabtu dan ujian di hari Ahad. Kemudian yang kedua, karena ini kan sifatnya online ya, full online, dengan jumlah informasi yang kami dapatkan, jumlah peserta 68, kemudian kami masukkan ke dalam satu ruangan dengan 68 peserta itu dengan kuota 100 Mbps itu apakah memungkinkan untuk dilakukan? Dan ada sedikit simpang siur, informasinya kan 2 Mbps itu ada untuk satu peserta. Nah, kemudian ada juga kami dapatkan informasi per 25 peserta itu 10 Mbps. Kami diberikan penjelasan untuk persiapan nantinya di TUK kami sehingga tidak kendala-kendala yang sifatnya berkaitan dengan koneksi jaringan internet ini tidak terganggu sehingga peserta bisa melaksanakan ujian dengan baik sebagaimana di hari ketika yang D3 itu bisa terlaksana dengan baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bapak Eman Suherman, saya langsung menjawab dulu ya untuk yang berkaitan dengan briefing. Nanti yang berkaitan dengan tadi yang berkaitan dengan kekuatan ya untuk pelaksanaan ujian dengan 68 peserta, apakah memadai dengan 100 Mbps. Jadi yang pertama Bapak, kalau briefing saya mohon bisa dilaksanakan jangan di hari Sabtu sore Pak, maksimal Sabtu pagi. Karena kalau udah Sabtu sore nanti ada kesulitan apapun, kasihan mereka. Karena ini kan hanya briefing Pak, gitu. Nah, untuk di Bapak berarti hanya sesinya 1 ya, di sesi 3 ya pagi, hari Minggu. Iya, hari Minggu. Ya, dengan jumlah peserta tadi 68 gitu ya. Peserta. Ya, jadi saya minta tolong Pak, tolong bisa di Sabtu pagi Pak, jangan Sabtu sore lagi karena nanti kalau ada kendala dari mereka waktunya nggak ada lagi gitu. Oh iya. Ya, kalau bisa sih kan ini hanya briefing Pak. Kalau bisa sih hari Jumat tetap, nanti waktunya tentatif, tapi kalau memang tidak memungkinkan Sabtu tapi tidak sore, pagi ya Pak ya. Oh iya. Kemudian untuk yang hari Jumat itu alternatif jamnya ada, misalnya setelah tentatif Pak. Silakan Bapak hari Jumat menetapkan pagi atau setelah sholat Jumat silakan. Iya, sholat Jumat. Silakan itu tentatif. Hanya kalau bisa sih pelaksanaannya serentak hari Jumat. Waktunya silahkan disepakati begitu Pak. Oh iya. Gitu ya Pak. Selanjutnya saya persilakan Pak Agus yang berkaitan dengan bandwidth yang harus disiapkan dengan 68 peserta. Apakah memadai dengan 100 Mbps? Silakan Pak Agus. Pak Agus. Ya, mohon maaf tadi sempat mute-nya. Terima kasih Bu Irna, Pak Suherman. Jadi memang benar kita di aplikasi kita itu saat menarik soal ya tadi seperti saya sampaikan Pak, ketika proses penarikan soal saat loading itu satu peserta itu memang membutuhkan 2 Mbps. Ya. Nah, namun ini bisa disiasati Pak Suherman ketika memang tadi disampaikan Pak Suherman ada 68 peserta ya Pak. 68 sekitar 68 peserta. Ya, 68 peserta dengan 10 Mbps. Nah, ini yang memang sudah saya sampaikan saat vokasi Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika ada keterbatasan bandwidth yang mungkin rasionya tidak memungkinkan, ini bisa
bagi saat memulai ujian, Pak. Oh Ya, ya, saat memulai ujian ini maksud saya dikasih jeda waktu. Ya, dikasih jeda Ya. waktu, benar Mas Firman. Jadi ketika ada 68, mungkin 20 peserta dulu, ya mungkin 20 peserta, mungkin baris kedua, baris pertama itu ada 20 peserta, itu silakan memulai ujian dulu. Klik mulai tombol ujian sampai proses loadingnya selesai, sampai muncul soalnya, kemudian baru dilanjutkan 20 peserta selanjutnya. Itu Pak Suherman. Nanti mulai klik tombol mulai ujian, kemudian proses loading, kemudian sampai muncul soal berikutnya. Nah, sampai muncul soalnya. Kemudian nanti yang 20 peserta berikutnya nanti sama seperti itu. Bisa disiasati seperti itu, Pak. Mudah-mudahan aman, karena memang untuk periode kedua ini kan kami juga menyarankan menggunakan CBT yang mudah-mudahan sudah terstandar, dan mungkin nanti terkait ada pertanyaan dari sisi IT, kami juga sudah membuat grup IT, jadi sudah saya share juga untuk link untuk bergabung. Jadi mohon nanti teman-teman peserta yang memang belum tergabung di IT, grup IT, mohon nanti sudah bergabung. Tetapi kemarin yang vokasi itu teman-teman sudah bergabung. Untuk grupnya masih sama dengan yang vokasi ya Pak ya. Iya. Jadi nanti silahkan diinformasikan kepada teman-teman. Itu kalau sudah berjalan ya Pak, kalau sudah jalan, misalnya peserta sudah melaksanakan ujian, itu insya Allah tidak ada masalah ya. Misalnya ketika semuanya sudah masuk, 68 orang sudah masuk melaksanakan ujian, kemudian pengambilan soal lagi misalnya tidak ada masalah lagi. Mudah-mudahan aman Pak. Yang perlu ditekankan bahwa nanti saat monitoring ujian Pak, nanti kan di menu monitor ujian itu ada informasi soal terjawab ya Pak ya. Jadi dipastikan saat monitoring ujian itu teman-teman sebelum keluar dari ruangan harus dipastikan 180 soal. Mudah-mudahan aman Pak. Namun kemarin juga sempat terjadi di Sulawesi Utara, kalau tidak salah satu TUK itu karena memang kondisi mungkin cuacanya kurang baik ataupun kondisi internet di TUK-nya kurang baik. Waktu itu memang kami sarankan untuk tethering Pak. Kalau memang tidak memungkinkan fasilitas internet di TUK-nya itu bisa sebagian menggunakan tethering. Nah, namun ini kami sebenarnya tidak menyarankan tethering, tetap menggunakan fasilitas internet yang ada di TUK ini. Apabila memang situasinya darurat tidak memungkinkan bisa menggunakan tethering, namun Bapak Ibu sekalian yang perlu diingat bahwa handphonenya harus dikumpulkan ke panitia, jangan sampai dipegang oleh teman-teman peserta kalau tethering ya. Jadi kan memang saat memasuki ruangan kan tentunya teman-teman peserta ini kan tidak boleh membawa handphone ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi ketika memang kondisinya tidak memungkinkan, bisa dicoba alternatif yaitu menggunakan tethering, tetapi posisi handphone tidak boleh dipegang oleh peserta, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Ya, itu Pak Suherman. Ya, baik selanjutnya saya persilahkan pada Pak Lukman dari Palatehan, silakan Pak. Bisa di-unmute Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Irna. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya terkait dengan penjelasan Pak Agus tadi di awal bahwa untuk akun saat ini, untuk akun PL masih menggunakan akun yang lama seperti program vokasi ujian sebelumnya. Ya. Tapi setelah kami coba Pak, ini salah satu contohnya di PL Palaten sudah tidak bisa Pak. Mohon informasinya ulang. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ya, ini pertanyaan cukup bagus. Ya. Tadinya juga saya ingin sampaikan, tapi saya kelewat tadi Pak. Jadi untuk admin itu tetap menggunakan admin yang lama Pak, namun untuk saat ini memang masih kami nonaktifkan Pak. Nah nanti untuk besok itu akan kami aktifkan mulai besok Pak, untuk akunnya. Ya. Tadi saya ingin menyampaikan lupa. Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lukman. Lanjut langsung dari Pak Lalu Aris Fahroji, bisa di-unmute. Silakan Pak yang sudah raise hand. Mohon Bapak Ibu yang sudah raise hand bisa di-open lagi untuk raise hand ya. Silakan Pak Lalu ya. Terima kasih Bu Irna. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kami dari
NTB. Untuk BKPSDM Lombok Timur ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan akun PL. Dari kami menunjuk sekitar 4 sampai 5 orang untuk PL. Peserta kami 95 orang. Kami karena datanya kemarin baru fix, kami sudah tunjuk 5 orang. Dan kami belum dapat akunnya, Bu. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah peserta di TUK PKPSDM Lombok Timur itu 95 orang. HP di rumah. Bisa kami berarti kan kami laksanakan hanya 1 hari, Bu. 2 sesi, ya, bisa merokok lagi ya. Tidak di misalnya di hari Sabtu saja atau di hari Minggu saja. Itu yang perlu kami tanyakan, Bu. Kemudian yang ketiga terkait dengan helpdesk untuk NTB, kami belum dapat kontaknya. Dan yang berikutnya, ya terkait tadi dengan yang disampaikan Pak Agus, setelah peserta selesai mengisi soal, ya, menjawab soal secara keseluruhan, kemudian waktu habis, kemudian tidak bisa mengisi kuesioner, apakah itu tidak dipermasalahkan? Mungkin itu saja pertanyaan dari kami, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Pertama saya menyampaikan yang berkaitan dengan nomor kontak helpdesk ya Pak. Bapak coba lagi cek di chat room Pak. Sudah saya share Pak ya. Sudah. Terus kemudian untuk pelaksanaan berapa jumlah kapasitas komputernya Pak? Mohon maaf, 100 unit. 100 unit. Bapak mau sekali running di sesi 1 atau mau dibagi 2 sesi? Mungkin supaya lebih aman, Bu, bisa 2 sesi mungkin. Bisa 2 sesi, nanti disepakati Pak. Disepakati kalau Bapak tidak ada yang advance ya. Insya Allah tidak ada. Ya oke. Kalau di NTB saya yakin lah. Nah nanti disepakati dengan helpdesk-nya Pak, helpdesk atau penanggung jawab CBT-nya Pak, ada di dalam materi yang di chat room. Apakah pelaksanaannya sebaiknya di hari Sabtu atau Minggu dengan tetap 2 sesi ya Pak? Ya selanjutnya silakan Pak Agus untuk berkaitan dengan akun. Nah jumlah PL-nya ini kebanyakan Pak, kan 1:25, tapi nanti ya Bapak tanggung jawab aja tuh kalau PL-nya disuruh 5 orang gitu ya. Iya Bu. Nanti disuruh ngapain aja tuh. Mohon maaf, asumsinya kemarin data awal 134 untuk TUK BKPSDM Lombok Timur, sehingga kami persiapkan 5 PL Bu. Ternyata fix kemarin 95. Iya, nggak apa-apa Pak, nanti yang penting ada pembagian tugasnya aja, jadi jangan sampai nanti jadi agak mengganggu ya. Jadi nanti mungkin dibagi aja di mana yang bagian untuk menjaga karantina atau menjaga untuk atau protokol kesehatan dan lain-lain, dibagi aja Pak Roji. Silakan Pak Agus untuk yang berkaitan akun dan kemudian kalau waktu habis dalam misi kuesioner. Ya, baik, silakan, terima kasih Bu Irna. Ya, terima kasih Bu Irna, Pak Aris. Jadi terkait dengan akun Pak Aris, nanti akun akan dibantu oleh teman-teman helpdesk Pak ya, yang ada yang memang bertugas untuk wilayah NTB Pak. Nanti akan diinformasikan. Nanti saya coba ingatkan kepada teman-teman helpdesk untuk akunnya untuk diinformasikan ke Pak Aris dan tim yang ada di TUK di Lombok Timur Pak. Kemudian terkait dengan kuesioner Pak, memang saat waktunya habis itu biasanya peserta ini akan dianggap selesai dan tidak bisa mengisi kuesioner. Namun memang kalau apabila sudah sampai waktunya habis tidak bisa mengisi kuesioner ya tidak apa-apa Pak.
Ya. Siap Bagus. Jadi tidak mempengaruhi ya. Tidak mempengaruhi Bu. Nah, jadi untuk akunnya nanti akan coba saya ingatkan untuk teman helpdesk yang untuk wilayah Lombok Timur ya Pak ya, untuk menginformasikan. Ya, Oke, bagus. Yang paling penting juga Pak Agus ya, dikoordinasikan untuk pelaksanaan ujiannya ya Pak, apakah 1 atau minggu gitu ya Pak Agus ya? Ya, jadi nanti mohon informasinya Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan ke teman-teman helpdesk. Jadi yang mungkin TUK mana, misalnya TUK Bapak Ibu sekalian melaksanakan ujian di hari Sabtu atau Minggu, kemudian karena ini memang ada 4 sesi ya Bapak Ibu sekalian, hari Sabtu 2 sesi, hari Minggu 2 sesi, mohon diinformasikan misalnya di TUK Lombok Timur, TUK A ini ujiannya hari Sabtu 1 sesi, jumlah pesertanya sekian gitu ya Pak ya, mohon informasikan untuk identifikasi saja Bapak Ibu sekalian. Nanti silahkan berkoordinasi dengan teman-teman helpdesk ya. Baik. Siap. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Silakan Pak Asriadi dari Palu. Terima kasih. Silakan Pak Asriadi. Ya. Ya, makasih Bu Irna. Ya. Mohon izin bertanya. Jumlah peserta kami itu 258. Ya. Nanti rencananya ada pertemuan di briefing dengan peserta dengan PL. Apakah dibolehkan kami mix metodenya, ada luring dengan ada daring, mengingat jumlah pesertanya cukup banyak. Pertanyaan kedua, bagaimana jika ada peserta yang tidak mengikuti briefing? Selanjutnya, bagaimana jika ada peserta yang tidak membawa identitas yang asli, hanya fotokopian saja? Selanjutnya, pertanyaan terakhir, apakah akun ini untuk PL cukup di masing-masing PL atau cukup diwakili 1 orang PL saja di tiap daerah gitu? Terima kasih Bu Irna. Ya. Baik, terima kasih Pak Asriadi. Yang berkaitan dengan akun, nanti biar Pak Agus yang menyampaikan. Untuk yang briefing, saran saya wajib luring ya Pak. Mungkin nanti Bapak bagi 2 termin aja. Ada termin yang pagi, ada termin yang siang gitu Pak. Karena kalau kita daringkan lagi, nanti khawatirnya pada waktu pelaksanaan ujian dia belum sampai di TUK Pak. Gitu. Jadi kita paksakan mereka untuk hadir pada saat briefing Pak. Briefing. Nah, kemudian di briefing itu harus jelas. Tentunya mereka harus membawa identitas. Aslinya KTP, SIM, kemudian paspor ataupun ijazah aslinya. Jadi itu harus kita sampaikan karena memang ketentuannya begitu Pak. Karena kalau tidak nanti buktinya akan menyulitkan kita nanti waktu mereka untuk dinyatakan untuk lulus, karena mereka harus ada bukti bahwa mereka ikut ujian. Nah, minta tolong Bapak Ibu semua, presensi kehadiran peserta saat ujian wajib dikirimkan kepada penanggung jawab helpdesk-nya. Jadi jangan sampai nanti Bapak dan Ibu tidak mengirimkan presensi kehadiran, karena nanti dari situ adalah dasar kita untuk menyatakan mereka juga betul ikut ujian atau tidak, begitu. Gitu ya Pak Asriadi ya. Tadi masih ada yang belum dijawab Bu. Maksudnya apakah bagaimana dengan yang tidak ikut briefing? Tidak ikut briefing nggak bisa ikut ujian Pak. Oh ya, baik. Ya, karena itu wajib ikut briefing, begitu ya Pak. Selanjutnya silakan Pak Agus untuk yang akun, untuk PL apakah bisa diwakili oleh 1 PL gitu? Ya, dengan jumlah 250 tadi ya Pak Asriadi? 258. 58, oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Irna, Pak Asriadi. Jadi terkait dengan akun PL itu Pak, sebenarnya 1 akun bisa digunakan 2 atau 3 PL gitu ya Pak ya. Artinya 1 akun itu bisa lebih dari 1 orang gitu ya. Kecuali kalau yang akun peserta itu ketika sudah login tidak bisa digunakan oleh orang. Tapi kalau akun PL itu 1 akun bisa digunakan oleh beberapa PL gitu ya Pak ya. Jadi silahkan nanti apakah 2 atau 3 PL yang akan melakukan monitoring menggunakan akun yang sama bisa. Gitu Pak. Gitu Bu Irna. Ya. Tetapi baik, kalau mau diwakilkan 1 juga bisa ya. Hanya 1 juga
boleh Pak. Tapi kalau misalnya satu kewalahan untuk melakukan monitoring, silakan bisa digunakan oleh 2 atau 3 PL. Karena kemungkinan 250 kan nggak mungkin hanya satu sesi, berarti bisa tersebar di 4 sesi. Nah, nanti tentunya ada wakil-wakil dari PL-nya untuk mengambil akunnya. Begitu ya Pak Asriyadi ya? Ya, terima kasih Bu Irna. Oke, terima kasih Pak Asriyadi, salam sehat. Silakan Pak Ashari dari Aceh Timur, silakan Pak. Bapak Ibu, kita punya waktu 10 menit lagi karena sudah menunjukkan waktu 15.30. Silakan Pak Ashari dari Aceh, silakan. Oh, maaf. Baik Bu Irna, terima kasih. Sebelumnya maaf Bu, lupa mencabut rahasianya. Pertanyaan saya sudah terjawab tadi. Saya mau nanya terkait juga dengan URL untuk PL. Oke, terima kasih ya Pak. Jadi bisa buat yang lain ya Pak. Pak Sahwal dari Kendari, silakan Pak Sahwal dari Kendari. Terima kasih. Ya Bu ya, Pak Sahwal dari Kendari ya. Bapak Ibu yang punya pertanyaan sama bisa buat teman-temannya yang lain ya. Silakan Pak Sahwal. Baik, terima kasih Bu Irna. Pertanyaannya, apakah masih ada akses untuk peserta yang belum memilih TUK atau format Excel yang sudah dibagikan sudah clear dan tidak ada tambahan lagi? Oke, mohon maaf Pak, kalau untuk akses memilih TK udah nggak ada Pak, karena kita udah mau ujian. Itu ya Pak. Jadi nanti pesertanya dialihkan ke... Ya, nanti tinggal mereka di periode ketiga ya, gitu. Oke, silakan Bu Nurna Ningsih. Oke, Ibu Endrekang Bu, Rasna Bu ya. Silakan Bu. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami bertanya Bu mengenai sesi pada saat pelaksanaan UKOM. Kan kemarin saya sempat ikut di Zoom yang untuk CBT kemarin itu Bu. Misalnya disampaikan kan sama Bu Irna bahwa nama-nama peserta yang akan ikut ujian itu dan nantinya itu sesuai dengan sesinya itu langsung di nanti helpdesk yang akan mengirimkan ke CBT tersebut. Nah, tadi saya lihat di grup helpdesk sudah mengirimkan list nama-nama Bu, tapi tidak dilampirkan pesertanya itu dia ikut di sesi keberapa. Pertanyaannya Bu, apakah boleh untuk menentukan sesi untuk ujian peserta UKOMNAS nanti diserahkan ke pihak CBT-nya Bu untuk menentukan bahwa peserta ini ikut di sesi 1 atau sesi 2. Bagaimana Bu? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Agus untuk jumlah yang diberikan tadi kepada Ibu dari Endrekang ya Bu. Berapa jumlah pesertanya Bu? Dari Endrekang itu Bu 31 peserta, tapi kami mengikut di CBT Sidrap. Oke, 31 sih cukup satu sesi aja Bu. Masalahnya Bu, kami mengikut di CBT yang ada di kabupaten lain. Dan di sana jumlahnya? Pesertanya sekitar 100, kurang lebih 100 lebih lah Bu. Bukan, maksudnya jumlah komputernya Bu. Untuk komputernya 51 unit. 51, Ibu pesertanya cuma 31 kan? Iya, tapi kan kami gabung Bu dengan beberapa kabupaten. Jadi total peserta untuk di CBT yang akan kami tempati nantinya itu sekitar 110 orang. Dengan jumlah komputernya berapa tadi? 51 Bu. 51 bisa dibagi 2 sesi Bu itu. Silakan Pak Agus bisa ditambahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Irna dan Ibu Bu Rasnah dari Endrekang. Jadi untuk pembagian sesi itu sesuai yang kita sampaikan kemarin waktu briefing dengan koordinator CBT. Jadi untuk pembagian sesi pesertanya siapa saja itu bisa dilakukan oleh teman-teman PL Bapak Ibu sekalian yang membagi. Mungkin akan lebih enaknya Bu nanti yang ikut sesi pertama sesuai dengan absensi nomor urut saja. Misalnya ada 100 peserta tadi ya Bu ya, ketika dicetak nanti posisinya urut untuk sesi pertama yaitu nomor 1 sampai nomor 50 misalnya. Kemudian sesi kedua itu nomor absensi nomor 51 sampai 100. Jadi silahkan nanti Bapak Ibu sekalian yang membagi per sesi pesertanya. Jadi memang kami tidak membagi sesinya, tetapi teman-teman PL yang nanti melakukan pembagian sesi pesertanya. Gitu Bu. Ya. Gitu ya Bu.
Ya, makasih Bu. Selanjutnya dari Tegal Pak Ramadan, silakan Pak di-unmute Pak. Terima kasih Bu Irna. Ya, Saya silakan. berarti ini untuk yang penentuan sesi 1, 2, 3, dan 4 dari PL-nya sendiri ya Bu ya? Ya, seperti tadi ya Pak disampaikan Pak Agus. Pak Agus dan Bu Irna, saya mau bertanya untuk yang daftar hadir briefing pada hari Jumat itu apakah perlu atau hanya satu kali saja untuk yang cetak untuk yang di akun PL-nya itu? Harus Pak, harus ada Pak, harus ada daftar hadir briefingnya Pak, supaya nanti kita bisa cross check untuk kehadiran di hari hanya Pak. Berarti harus ada 2 ya Bu ya? Ya betul. Nanti dikirimkan ke helpdesk-nya ya Pak. Dua-duanya ke helpdesk semuanya. Baik, Ya. terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Selanjutnya dari TUK Unjani, silakan. Siap Bu, izin. Tadi sebagian pertanyaan saya sudah terjawab sebagian, cuman ini Bu kasusnya itu yang di periode 1 itu beliau tidak mengikuti ujian. Nah, pas saat sekarang masuk ke periode 2, beliau ketinggalan informasi dan belum memilih TUK-nya Bu. Jadi belum tercatat di TUK kami nama tersebut Bu. Berarti itu masuk ke Nanti aja periode ketiga lagi. ya Pak. Periode ketiga nggak bisa lagi Pak. Nanti saya informasikannya ada di Ke akunnya helpdesk-nya saat itu. aja. Ikut ke helpdesk-nya aja nanti diinfokan. Oh gitu. Siap, Ya. siap Bu. Oke. Berarti Selanjutnya tidak dari ada izin Bu, berarti yang tidak ada nama yang kemarin sudah di-share berarti tidak bisa mengikuti ujian ya Bu ya? Iya betul Pak, karena Siap. sudah tidak bisa lagi untuk pemilihan TUK-nya. Silakan dari Ibu Nispi, silakan Bu, di-unmute Bu. Baik, terima kasih Bu Irna. Pertanyaan saya beberapa tadi sudah terjawab. Mungkin yang belum Bu, ada 2 peserta kami yang belum sempat cetak kartu ujian. Nah, saya sudah tanyakan ke helpdesk, tapi informasinya masih menunggu konfirmasi dari pusat. Ada 2 nama, datanya sudah saya kirim ke helpdesk-nya Bu Irna. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk briefing offline itu kan kami paparkan terkait dengan tatib ya. Adakah materi tersendiri begitu ya Bu, atau kami rangkum dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Agus begitu, ataukah ada PowerPoint khusus begitu yang bisa kami langsung share di hari H ketika briefing offline. Kemudian yang ketiga terakhir Bu, pertanyaan saya adalah terkait dengan jam ujian. Kebetulan di tempat kami cukup 1 sesi Bu di hari Sabtu pagi. Nah kemudian jam berapa peserta harus masuk ruangan, jam berapa peserta harus mulai login, jam berapa mulai ujian. Nah itu bagaimana Bu? Karena kemarin di periode 1 TUK kami tidak melaksanakan UKOM Bu. Ini perdana di periode 2. Itu saja Bu, terima kasih. Baik, nanti yang untuk 2 kartu peserta ujian yang belum dapat ada mungkin dibantu Pak Agus ya. Tapi untuk materi dengan waktu tadi sudah ada Bu di materi saya Bu, sudah di-share di chat room. Baik. Ya, Ibu cek di chat room ya. Untuk tahapan-tahapannya, jam berapa mulai masuk, jam berapa untuk mulai latihan ada ya Bu ya. Tolong dicek di chat room. Silakan Pak Agus yang 2 peserta lagi. Iya, baik. Yang belum kartu ujian. Ya, nanti mohon izin Bu, kemarin atas nama siapa ya Bu? Helpdesk Bu. Nanti biar kami follow up nanti. Helpdesk-nya siapa Bu? Helpdesk Nano. Oh Pak Nano, Pak Agus, Pak Nano. Mungkin Pak Nano nanti Helpdesk-nya bisa Pak Nano. menyampaikan ke Pak Agus ya Pak Nano. Pak Nano insya Allah ikut hadir nih. Ada 2 orang. Ya, oh baik. Baik, nanti saya coba informasikan ke Pak Nano untuk 2 peserta tersebut Bu. Ya. Kalau sudah dikirim Pak Agus, mungkin karena Pak Agus sedang ngasih materi, jadi belum diproses seperti itu. Baik. Baik, Pak Nano, nanti biar saya tarikan dulu ya. Ya, silakan dari TUK Fikes Unegres. Silakan Bu, di-unmute ya, silakan. Baik, terima kasih Bu Irna. Mohon maaf tidak bisa on cam. Ya. Sinyal nggak bagus. Bapak Ibu mohon maaf, satu lagi ya, habis Ibu yang saya persilahkan karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30. Silakan Ibu. Baik, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, untuk absensi briefing peserta, kalau kami download di sistem itu tidak ada. Yang ada absensi untuk ujian. Kiranya kalau memang harus ada 2 absensi, bisa disediakan 2
absensi. Kemudian yang kedua, mohon petunjuk teknis pada tahap 1 nurse kemarin kami menemukan ada peserta yang sudah menyelesaikan misalnya 100 soal. Ternyata di sistem yang kami buka kurang dari itu. Sudah kami refresh F5, ternyata masih tetap tidak sama antara yang dikerjakan dengan yang muncul di layar. Akhirnya mereka kami minta untuk mengisi ulang. Sementara tadi disampaikan bahwa jawaban sudah tersimpan dan peserta cukup melanjutkan soal yang ada. Nah, kalau seperti itu maka kan kondisinya berbeda. Mohon petunjuk keterkaitan antara ketidaksamaan jumlah tersebut walaupun sudah kami refresh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak Agus. Yang berkaitan dengan presensi juga Pak, nanti apakah bisa menggunakan yang di-download itu diganti atau disediakan? Baik, silakan, terima kasih Bu Irna. Ya, jadi memang presensi itu kami hanya memfasilitasi satu Bu. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian untuk presensi kehadiran saat ujian dan briefing itu sebenarnya bisa dirangkap dua saja, nanti dikasih tanda saja, bikin note saja di bagian atas bahwa absensi ini untuk briefing dan absensi untuk pelaksanaan ujian, jadi bisa dicetak rangkap dua. Kemudian terkait dengan saat melakukan si peserta menjawab soal antara yang data di monitoring di data dan data peserta itu tidak sesuai ya. Nah ini jadi ketika terjadi seperti ini Bu, peserta diharap untuk logout saja Bu ya, diminta untuk logout, kemudian login kembali, kemudian meneruskan Bu. Jadi nanti akan soal sesuai yang ada di monitoring, misalnya yang bersangkutan mengerjakan 150 di tampilan sisi aplikasinya peserta, tetapi di monitoring baru 110 Bu ya, misalnya seperti itu. Jadi mereka peserta mohon diminta untuk logout, kemudian login kembali Bu. Nah nanti tampilan yang akan muncul di peserta itu akan mengikuti yang ada di monitoring yaitu 110. Ya, jadi kemungkinan ini saat yang bersangkutan mengerjakan ini terjadi time out atau putus jaringan sementara sehingga data yang terakhir yang beberapa soal tadi tidak berhasil tersimpan. Nah, ini apabila terjadi seperti ini mohon diminta untuk logout, kemudian login kembali, kemudian mengisi kembali. Nah, ini tadi yang saya tekankan bahwa peserta mohon Bapak Ibu sekalian untuk melakukan monitoring soal yang terjawab ya. Tapi alhamdulillah yang untuk vokasi kemarin itu kejadian tersebut relatif aman ya. Dan mudah-mudahan untuk yang ini juga mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu Bu. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.30 lewat ya. Maka kita lanjutkan nanti untuk di WA grup saja, Bapak Ibu nanti tolong ya Pak Agus disediakan untuk link WA grupnya dan tolong kalau yang Pak Agus IT sudah ya. saya sudah share Bu. Ya, sudah saya share di chat room untuk materi saya dan untuk grup untuk IT juga sudah saya share di di chat. Mohon nanti bagi teman-teman IT yang memang belum bergabung di grup IT, mohon diinformasikan. Ya, baik, terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu, saya akan ambil untuk gambarnya, untuk laporan kami. Jadi yang bersedia untuk on cam, silakan di on cam karena saya akan ambil untuk bahan dokumentasi kami. Saya mulai dari slide pertama, Bapak Ibu. Kemudian slide kedua, slide ketiga, slide keempat, slide kelima, slide keenam, slide ketujuh, slide ke-8, slide ke-9, slide ke-10, slide ke-11,
slide ke-12. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk rapat koordinasi pada siang hari ini untuk peserta PL ya, maksudnya dengan pengawas lokal dan IT bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan nanti komunikasi kita juga lancar ya di WA Group, dan insya Allah niat baik kita semua dapat dimudahkan dan dilancarkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu, saya mewakili teman-teman dari panitia dari DPP PPNI dan Pak Agus Budiono. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan sekali lagi kami mohon support dan kerjasamanya agar PR kita untuk teman-teman yang reteker ini bisa kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irna, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Bu. Bapak Ibu semua, terima kasih. Mohon izin, ya sehat-sehat. Mohon izin, terima kasih. Baik, terima kasih. Ya. Untuk linknya sudah saya share di chatroom ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian, untuk yang grup IT, untuk bergabung di grup IT periode 2. Mohon izin live, terima kasih, sehat-sehat Bapak Ibu sekalian. Mohon izin live. Mohon izin live, terima kasih. Terima kasih. Mohon izin live, terima kasih Bapak Ibu.